Om Swastiastu, saya Putu Gede Pradipta Mardika Wijaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang resusitasi jantung, paru, dan otak. Ada beberapa istilah dalam resusitasi yaitu Basic Life Support atau BLS, resusitasi kardiopulmoner atau RKP, resusitasi jantung paru otak atau RJPO, di mana semua tindakan darurat untuk menghentikan proses yang menuju kematian. Sirkulasi yang berhenti 4-6 akan mengakibatkan kerusakan otak yang permanen. Jika pasien mengalami hipoksemia sebelumnya, batas waktu itu menjadi lebih pendek. Basic life support yang dilakukan dengan cara yang benar menghasilkan cardiac output kurang lebih 30% dari cardiac output normal. Pasien gawat darurat. Apa itu pasien gawat darurat? Pasien gawat darurat adalah pasien yang perlu pertolongan dengan cepat, tepat, dan cermat untuk mencegah kematian atau kecacatan. Biasanya kita mengenal ada istilah berupa time saving is life saving, di mana ukuran keberhasilan itu berupa respon time kita terhadap suatu masalah. Kedaruratan sehari-hari bisa berupa tenggelam, stroke, obstruksi benda asing, inhalasi asap, reaksi anafilaksis, overdosis obat, sengatan listrik, trauma, infak miokard, sambaran petir, koma pada saat operasi karena berbagai sebab, dan banyak lagi. Untuk ukuran dari basic life support, yang pertama adalah sadarkah pasiennya? Bila tidak sadar, langsung bebaskan jalan nafas. Yang kedua, bernafaskah pasiennya? Yang ketiga, berdenyutkah pasiennya? Tindakan pertama pada pasien gawat darurat. Pertama, pastikan korban sadar atau tidak waktu disapa. Jika pasien sadar, ajak bicara. Jika suara jelas, maka airway bebas. Untuk pasien yang tidak sadar, kita look, feel, dan listen. Untuk look, kita lihat gerakan nafasnya, listen, dengar suara nafasnya, dan feel raba udara nafas. Jika tidak ada nafas, berikan nafas buatan, berikan oksigen. Jika ada nafas, cari suara nafas tambahan, misalnya snoring, bisa karena pangkal lidah, gargling, bisa karena cairan, crowing, bisa karena edema laring, atau spasme plika vokalis. Untuk korban tidak sadar, bisa dengan membebaskan jalan nafas. Periksa kesadaran. Jika korban diam, tampak seperti mati, dirangsang. Jika menjawab atau bergerak, biarkan pasien tetap pada posisi ditemukan, kecuali ada bahaya pada posisi tersebut. Periksa keadaan pasien secara berkala dan teratur. Jika tidak ada respon, berteriaklah meminta bantuan. Buka jalan nafas dengan mendorong dahi, itu dinamakan teknik head breath, dan mengangkat dahu atau dalam istilah kedokteran dilakukan dengan istilah chin lift. Pada pasien trauma, ada 4 cara untuk membebaskan jalan nafas, yaitu head tilt, chin lift, neck lift. Neck lift ini sangat tidak direkomendasikan, dan neck lift direkomendasikan tapi dengan cara yang hati-hati. Chin lift itu dilakukan dengan cara semua prosedur tindakan harus dengan cara yang benar. Berapa gerakan pembebasan jalan nafas yang didokumentasikan berupa jauh thrust. Cara untuk melihat jalan nafas bisa dengan look, lihat gerakan dada dan perut, serta dengar atau listen dan rasakan atau feel udara pernafasan. Bila penderita dapat berbicara baik, berarti jalan nafasnya baik. Pernafasan adalah di mana dada dan perut naik turun bergantian tanpa ada udara nafas menandakan ada sumbatan total.
Untuk korban tidak sadar, bebaskan jalan nafas, lalu jalan nafas bebas. Jika tidak bernafas, beri bantuan nafas. Ini adalah nafas buatan 2 kali. Tekniknya, buka sedikit mulut pasien, ambil nafas panjang, dan tempelkan rapat-rapat bibir penolong melingkari mulut pasien, lalu tiup selama 1,5 detik sampai 2 detik. Lihat apakah dada terangkat atau tidak. Tetap pertahankan head tilt dan chin lift. Lepas mulut penolong dari mulut pasien. Lihat apakah dada pasien turun waktu ekshalasi. Ambil nafas lagi dan ulangi meniup. Jika korban tidak sadar, bebaskan jalan nafas, lalu jalan nafas bebas. Jika tetap tidak bernafas, beri bantuan nafas, kemudian raba nadi karotis. Jika tidak teraba nadi, tentukan titik tumpu dan beri pijatan jantung. Jangan lupa dipasang monitor EKG. Periksa tanda-tanda sirkulasi meskipun nafas buatan belum berhasil, kira-kira 10 detik. Cari apakah ada gerakan pasien, misalnya gerakan menelan atau bernafas, dan raba nadi karotis. Untuk titik tumpu pada pijat jantung, cara yang pertama, tempatkan tumit tangan satu tangan di atas sternum tepat di samping telunjuk. Posisi penolong, mengambil posisi tegak lurus di atas dada pasien dengan siku lengan lurus. Menekan sternum sedalam 4-5 cm. Untuk RJPO 2 penolong, tumit tangan satunya diletakkan di atas tangan yang sudah berada tepat di titik pijat jantung. Jari-jari kedua tangan dirapatkan dan diangkat agar tidak ikut menekan. Untuk persiapan alat atau obat, yaitu persiapkan mesin DC shock, EKG, monitor EKG, jeli elektrod, alat atau obat resusitasi, oksigen, dan peralatan suction dengan kateter suction. Untuk guideline dari perkembangan resusitasi jantung paru itu menggunakan Advanced Life Support Guideline yang tahun 2000. Guideline 2000 itu pijat diprioritaskan agar tidak disela 100 kali per menit. Bagi orang awam, pijat jantung dimulai tanpa raba nadi karotis. 2 atau 1 penolong sama, yaitu 15 pijat sama, dan 2 kali nafas buatan. Jika trakea sudah diintubasi, pijat 100 kali per menit dan nafas 12 kali per menit. Tidak usah disinkronisasi. Hal-hal baru dalam RJPU, yaitu ARW-nya, jangan menggunakan teknik neck lift. Gunakan jaw thrust dan chin lift. Bila bukan trauma, boleh hair tilt. Pasang orofaringeal atau nasofaringeal tube. Pertimbangkan intubasi dini. B. Breathing. Usahakan 2 nafas, kurang lebih 500 sampai 600 ml yang berhasil membuat dadanya terangkat. Jangan sampai 800 sampai 1200 ml. Beri setelah ekshalasi. Beri oksigen 100% lebih dini. C. Circulation. Pijat jantung lebih cepat 80-100 kali per menit. DC shock lebih dini. Dan defibrillation. DC shock sedini mungkin sebelum 5-10 menit. 200 per 200 sampai 300 per 360 joules dapat rangkaian cepat. Menggunakan dengan cara drug shock. Lalu D untuk drug, berikan adrenalin 111 setiap 3-5 menit atau atropin 111 setiap 3-5 menit.
nadik hanya 1 IMEQ per kilogram. Untuk pasien tidak sadar, bebaskan jalan nafas, bisa dengan chin lift, jaw thrust, atau head tilt. Berikan dua kali nafas sampai dada terangkat. Periksa nadi karotis. Jika nadi karotis tidak didapatkan, langsung kita gunakan CPR. CPR, pijat jantung 100 kali per menit, napas 12 kali per menit, sinkronisasi 15:2, 1 atau 2 penolong. Lalu segera ECG, lalu siap TC shock. VF per VT, lalu DC shock. Jika asistol atau PA, CPR terus 3 menit. Untuk EKG, VF atau VT pulseless atau nadi karotis tidak teraba, DC shock 200 Joule. Lalu jika masih VF atau VT tidak teraba atau masih tidak didapatkan, naikkan jadi 200 per 300 Joule. Jika masih, naikkan lagi 360 Joule. Jika diberikan DC shock 200 Joule dan didapatkan nadi karotis, pertahankan oksigenasi dan pertahankan tensi. Tahapan dan langkah RJPO. Tahap 1, bantuan hidup dasar dengan tujuan untuk oksigenasi darurat, bisa dengan ABC, airway control, breathing control, dan circulation control. Tahap 2, bantuan hidup lanjut dengan tujuan memulihkan dan mempertahankan sirkulasi spontan. Dengan DEF, D drug and fluid treatment, E elektrokardiografi, F fibrillation treatment. Untuk tahap 3, bantuan hidup jangka panjang dengan tujuan untuk pengelolaan intensif dengan GHI, gouging, human mentation, dan intensive care. Untuk tahap 3, merupakan resusitasi jangka panjang, pengelolaan intensif dari kegagalan organ multiple, G gouging, yaitu evaluasi dan triase pengelolaan klinis, H human mentation, dengan cara humanisasi dari hasil akhir dengan melakukan tindakan resusitasi otak. Pasien, jika pasien dapat defisit neurologi, tekanan darah normal, dan aritmia, bisa dimonitor intensif. Kita lihat sirkulasinya, kita lihat fungsi ginjal, kita lihat pernafasannya, kita lihat fungsi hati dan fungsi otak. Jika pasien dengan kegagalan satu atau lebih organ atau sistem, kita bisa beri dan memerlukan bantuan berupa bantuan ventilasi, bantuan sirkulasi, terapi aritmia, dialisis, dan resusitasi otak. Nafas dibantu dengan alat yang diberikan nama alat ventilator. Pada keadaan hipoksemia dan iskemia selama henti jantung organ, yang paling terpengaruh adalah otak. 1 dari 5 orang yang selamat dari henti jantung itu mengalami defisit neurologis. Bila pasien tetap tidak sadar, usahakan pelihara perfusi ke otak dan oksigenasi yang adekuat. Bantuan hidup berorientasi pada otak itu ada 2, yaitu homeostasis ekstrakranium dan homeostasis intrakranium. Untuk homeostasis ekstrakranium, di mana tujuannya adalah mengupayakan kardiovaskuler normal. Yang kedua, ventilasi mekanik diperlukan untuk mempertahankan variabel gas darah dalam nilai pH-nya kita pertahankan dalam nilai 7,35 sampai 7,45. PaO2-nya lebih dari 100 mmHg. PaCO2-nya 25 sampai 35 mmHg. 3. Mobilisasi dengan obat pelumpuh otot. 4. Upayakan variabel darah tetap normal. Misalnya elektrolitnya, gula darahnya, tekanan osmotik dalam darahnya,
hemoglobinnya harus normal, lalu hematokrit harus normal, dan lain sebagainya. Yang kelima, pertahankan normotermia dan cegah hipertermia. Berikan nutrisi parenteral. Untuk yang ketujuh, pemantauan adekuat terhadap semua sistem organ untuk mengetahui komplikasi sedini mungkin. Misalnya, fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi otak, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang berbasis otak, adalah homeostasis intrakranium. Yang pertama, dengan monitor tekanan intrakranium berupa bisa digunakan baut tengkorak berongga atau Becker. Ini biasanya diberikan pada koma non-trauma. Yang kedua, bisa dengan kateter ventricle atau Lundberg, diberikan pada koma karena trauma. Yang kedua, dengan monitoring fungsi otak, bisa dengan elektroencephalografi atau EEG, bisa juga dengan cerebral function monitor. Resusitasi dihentikan bila telah timbul kembali sirkulasi dan ventilasi spontan yang efektif. Upaya resusitasi telah diambil alih oleh yang lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, penolong terlalu lelah. Yang keempat, pasien sudah dinyatakan meninggal dengan hasil EKG dan lainnya. Serta setelah dimulai resusitasi, ternyata pasien dalam stadium terminal suatu penyakit. Keputusan tidak melakukan resusitasi yang pertama adalah pada pasien dengan stadium terminal suatu penyakit yang tidak mungkin dapat disembuhkan. Telah didiagnosis mati otak atau mati batang otak, telah mengalami kematian klinis berupa kaku mayat, dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat dalam keilmuan.